semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau nanya nih, udah pada tahu belum hidrosfer itu apa? Kalau udah tahu ataupun belum tahu, tetap terus ikutin ya, nonton terus. Dan aku akan menjelaskan pengertian hidrosfer dan siklus hidrosfer, oke? Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Tuh, kita bisa lihat gambarnya secara bersama-sama. Nah, hidrosfer itu mempunyai 3 siklus. Yang pertama, siklus pendek. Pada siklus pendek, air laut yang terkena panas matahari menguap menjadi gas sehingga mengalami kondensasi. Sebelum sampai ke daratan, ia membentuk awan sehingga terjadi hujan di permukaan laut. Tuh, kita bisa lihat gambarnya. Nah, siklus yang kedua ada siklus sedang. Pada siklus sedang, uap air yang berasal dari lautan ditiup oleh angin menuju ke daratan. Di daratan, uap air membentuk awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan di atas daratan. Lalu air hujan tersebut mengalir ke sungai, selokan, lalu kembali lagi ke laut. Bisa kita lihat tuh gambarnya. Siklus yang ketiga ada siklus panjang. Pada siklus panjang, uap air yang berasal dari lautan ditiup oleh angin ke atas daratan. Lalu terjadi pendinginan yang mencapai titik beku pada ketinggian tertentu. Lalu membentuk awan yang menggantung kristal es. Awan tersebut menurunkan hujan es di pegunungan. Di permukaan bumi, es mengalir dalam bentuk gletser, masuk ke sungai lalu kembali ke lautan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perairan darat. Sebelumnya, udah tahu belum perairan darat itu apa? Kalau udah tahu ataupun belum tahu, terus nonton ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama, oke? Nah, yang pertama ada pengertian perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat berupa benda cair ataupun benda padat. Contohnya ada es, ada salju. Jadi semua air yang terdapat di daratan itu dinamakan perairan darat. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam perairan darat. Yang pertama ada air tanah. Air tanah adalah massa air yang ada di bawah permukaan tanah. Proses penguapan air tanah ada dua, penguapan langsung dan penguapan tidak langsung. Lalu ada 7 jenis air tanah. Yang pertama ada Fades water, yang kedua ada air tanah tubir, ketiga ada air fosil, keempat ada air magma, kelima ada air pelikular, keenam air freatis, dan ketujuh ada air tesis. Nah, kalau ini ada contoh gambar air tanah. Teman-teman bisa sama-sama lihat yuk gambarnya. Yang kedua ada sungai. Sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir. Secara umum, sungai terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada bagian hulu. Bagian hulu ini biasanya terletak di daerah pegunungan. Yang kedua ada bagian tengah. Bagian tengah ini biasanya terletak di daerah yang relatif datar. Yang ketiga ada bagian hilir. Biasanya bagian hilir ini adalah ujung akhir aliran sungai. Lalu menurut alirannya, sungai dibedakan 5 jenis. Ada sungai konsekuen, sungai insekuen, sungai subsekuen, terus sungai obsekuen, dan kelima sungai resekuen. Nah, kalau ini ada contoh gambar sungai. Teman-teman bisa lihat sama-sama. Nah, yang ketiga ada danau. Danau adalah massa air yang berada di suatu cekungan yang terdapat di daratan. Berdasarkan terjadinya ada 5 jenis danau. Yang pertama danau tektonik. Danau ini terbentuk karena adanya proses perubahan bentuk kulit bumi. Yang kedua danau vulkanik. Danau vulkanik ini terbentuk dari hasil aktivitas gunung berapi.
Yang ketiga ada danau tektonik vulkanik. Danau ini terjadi karena proses gabungan tektonik dan vulkanik. Terus yang keempat ada danau kars. Danau kars ini terbentuk dari proses erosi. Dan yang terakhir ada danau glasial. Danau glasial ini terbentuk akibat pengikiran dasar lembah oleh gletser. Nah, ini ada contoh gambar danau. Yang keempat ada rawa. Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi air secara alami karena sistem drainase atau pelepasan air yang jelek atau letaknya lebih rendah dari daerah sekelilingnya. Macam-macam rawa ada 3. Pertama, rawa dataran rendah. Ini biasanya letaknya di daerah dataran rendah dan bentuk permukaannya biasanya datar ataupun cekung. Lalu yang kedua ada rawa dataran tinggi. Rawa dataran tinggi ini biasanya terletak di permukaan tinggi dan memiliki permukaan cekung. Lalu yang ketiga ada rawa peralihan. Biasanya tenaganya bisa digunakan sebagai lahan pertanian. Nah, kalau ini ada contoh gambar rawa. Nah, untuk materi yang terakhir ada perairan laut. Kalau tadi kita sudah belajar perairan darat, sekarang kita mau belajar perairan laut. Terus nontonnya supaya kita bisa belajar bersama-sama. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan yang lainnya. Nah, berdasarkan proses terjadinya, laut dibedakan menjadi 3. Yang pertama, laut transkrisi. Laut ini biasanya disebut laut dangkal karena kedalamannya kurang dari 200 meter. Lalu yang kedua, ada laut ingresi. Biasanya dikenal sebagai laut dalam karena kedalamannya lebih dari 200 meter. Lalu yang ketiga, ada laut regresi. Laut yang terjadi sebagai akibat dari proses pengendapan lumpur sungai. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.